الحمد لله الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sidang jamaah yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan gurelun, urung-urung cipu mamandum yang ulun muliakan. Marilah sama-sama nimbak ketempatannya, tanya duduk bersimpuh, memikirkan, bertafakur, sekaligus bertanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, ataupun tidak ada limpahan nikmat, bahkan bala sekalipun, bertanya wajib tak bersyukur. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran: washkurullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jikalau engkau sudah mengikrarkan diri hanya kepada Allah lah kita menyembah. Jadi walaupun corona tetap harus bersyukur, karena coronanya hanya membuat nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik sampai wabah coronanya tua ke Allah. Betul raya-raya ingat corona, ingat masker. Subhanallah. Menurut yang awam, ini ada pendangkalan akidah. Seharusnya ditulis ingat corona, ingat Allah, dengan menggunakan masker untuk mencegahnya. Nyan kadang. Tapi lu awam, mungkin bagi bapak-bapak yang ruh lam yang nurubah. Ingat corona, ingat Allah. Jangan sampai kita tulis besar-besar karena ada bala ini, ingat kuku yang lain. Karena apa? Corona wabak balanya hanya empat menyatakan dari nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada nikmat, tidak ada rahmat. Allah sudah bilang di dalam Al-Qur'an, "Washkurullahi in kuntum iyyahu ta'budun." Menyebutkannya mengaku sebagai hamba Allah, hanya takut dan diberi Allah, tetap harus bersyukur. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mari kita sama-sama kita berselawat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terkenal dengan sempurna akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Sesama manusia, terlebih lagi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang jahiliyah ketika ditanya man khalaqas sama, mereka menjawab Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Tetapi mereka menjadikan perantara berhala-berhala ini untuk meminta hujan, meminta rezeki, meminta anak, keturunan dan lain macam sebagainya, yang dinamakan Hubal, Lata, Uzza dan lain macam sebagainya. Perwakilan Allah. Nidai Tuhan-Tuhan sampingnya, dewa-dewa.
Maka kebutuhan Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak, bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ambil barang tahu. Sehingga Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq." Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada khutbah, Tuan Khatib menasihati diri sendiri pertama, dan juga para sidang jamaah Jumat untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita. Karena kalau tidak ada iman dan takwa ini, apalagi di akhir zaman saat ini, tidak ada cobaan di zaman nabi-nabi yang lain. Semakin akhir zaman, semakin berat cobaan-cobaan yang akan kita hadapi, godaan-godaan yang kita hadapi. Yang cuma menyuhana iman dan takwa, kira-kira hanya dalam. Hai, kita lewati kehidupan akhir zaman. Kalau dulu mungkin bapak-bapak lucu katanya godaan ini. Sekarang zaman global, dunia di tangan kita. Detik ini terjadi apa yang ada terjadi di Afrika, detik Cina pun tanya lagi. Global, dunia itu sudah makin berat cobaan kita. Menyuhana iman dan takwa, abi, rubuh. Maka dari itu sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terasa. Bertanya pada kamu tahun Hijriah 1422. Anak tidak terasa waktu. Dulu anak-anak, sekarang sudah punya anak. Dulu ada seorang cucu, sekarang sudah punya cucu. Anak katanya udah tua. Seolah-olah begitu cepat dia berlalu. Sehingga wajar saja jikalau Allah bersumpah dengan makhluk yang namanya waktu. Sering kita dengar Allah bersumpah dengan waktu. Di antaranya wal asr, demi waktu, demi masa. Asar itu waktu asar. Waktu duha, wal lail, wal fajar. Sering sekali Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa? Waktunya makhluk Allah yang paling dahsyat. Yang paling dahsyat. Tidak mampu malaikat sekalipun untuk membalikkan waktu ini. Jikalau dia hilang, tidak ada alat. Tidak ada alat yang mampu mengembalikannya. Menyopeng gadoh kita minta. Memiliki barang yang lain gadoh kita belum lain. Tapi menyawate yang gadoh. Anjit dan minta. Dia beda pulang waktu barat. Menyawung barat itu aku. Determinis money. Karena apa? Wacana mereka memang juga itu keduniaan. Menyompeng gadah kita minta lain. Tetapi di dalam agama Islam, agama kita, waktu itu akan sangat berharga. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa bahwasanya manusia itu merugi. Menyanda rujuk ayatnya mandum manusia. Ayatnya sangat aman. Yang puha yang muda rubah, yang putih yang hitam rubah, yang barat yang biru rubah, mandung manusia rubah. Mau yang ulama yang tidak ulama, yang ustaz yang tidak ustaz, tentara yang tidak tentara, mandung manusia rubah. Judul ini. Kenapa? Karena masa, karena waktu ini tidak pandai menempatkan waktu, tidak pandai mempergunakan waktu. Di dalam pepatah bahasa Arab dikatakan al-waqtu kasayf, waktunya dari ini. Illam taqta'hu qata'aka. Munyo hanjit tak pergunakan pudungnya, niscaya akan melukai kamu. Tidak jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasadari puhana tasadari lempuan awak-awak dan mendung betul-betul dalam kerugian. Dalam hal keduniaan rugi kita, pulang dalam masalah hati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya diberi
Di dalam Al-Quran ada kalimat kalimat al-istisna, yaitu pengecualian. Nyok, ubah diri Allah Subhanahu wa taala supaya kita sebagai manusia tidak merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhi, kecuali hai manusia yang tidak mau rugi, ikuti yang kecuali ini. Paling tidak pesannya seperti ini. Illa alladhi na'amanu wa 'amilus shalihat, yaitu kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, dan juga berbuat amalan-amalan yang saleh. Iman kepada Allah bukan hanya dalam KTP, bukan hanya dalam status agama Islam. Beriman lagi, betul-betul beriman kepada Allah. At-ta'ah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengaku diri kita beriman. Makanya disambung dengan kalimat wa 'amilus shalihat. Orang yang sudah beriman, maka dia harus beramal saleh. Amal saleh apa yang dimaksud? Amal saleh yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sesuai, bukan amal saleh. Amal saleh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak sesuai dengan yang diajarkan, kita bukan amal saleh. Amal saleh yaitu yang sesuai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah." Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada umat-umatmu, jikalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku ini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka efek daripada kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Amal saleh yang dimaksud adalah seperti ini. Kemudian ada perkara yang sangat membantu di dalam pergaulan kita sesama umat Islam, yang namanya manusia nyanjan tua, al-insan, yang berasal dari an-nisyan, sering lupa. Maka ada faktor yang paling utama di antara kita agar kita tidak lupa, agar orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak lupa. Wa tawassaw bil haq, saling menasehati dalam hal yang benar. Wa tawassaw bis sabr, dan juga saling menasehati dalam hal kesabaran. Tentang kebenaran kita harus ungkapkan. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang pahit, katakan yang benar walaupun itu pahit. Katakan sejujurnya, ini salah, yang salah. Kayak gara-gara jabatan yang salah dibetuli, gara-gara pen yang salah dia mameh, yang pen dia mameh. Pangko namro nyangke. Ada orang yang mau menasihati, tapi tidak ada orang yang mau mendengarkan nasihat. Nasihat tentang apa? Nasihat tentang kebenaran. Dinasihati tentang kebenaran terkadang marah, dendam, sehingga apa yang terjadi sekarang? Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkahnya yang di masjid yang mulia ada termasuk orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan juga berkahnya yang memandang adalah kumpul yang gemar saling nasihat-menasihat. Kita akan rela, secara kita mengurangkan dan mengusulkan sendirian. Bukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Mungkin itu yang mungkin Tuhan sampaikan. Menyolah yang salah-salah dalam kata-kata dan memang kelemahan Tuhan. Tetapi yang hak halal Allah dan